Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sidik Permadi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial tentang STB OpenWRT, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat STB kita memiliki IP statis. Jadi mungkin kalau kita terhubung ke jaringan WiFi melalui STB, terhubung ke router ataupun gateway ya. Jadi kita biasanya akan mendapatkan IP random. Nah, pada kesempatan kali ini daripada kita nanti misal akan meremote STB itu mungkin pada saat modem restart ataupun sebuah kita tethering melalui HP restart, itu IP-nya akan acak siapa yang terhubung duluan. Nah, untuk menghindari hal-hal itu daripada kita lupa nih IP kita, kita ada solusi. Jadi kita membuat IP statis di STB kita. Nah, itu cukup gampang teman-teman. Kita mungkin akan menggunakan terminal untuk konfigurasinya, tapi harusnya tidak akan sulit ya. Nanti saya akan coba bagikan juga topologi yang saya gunakan sekarang, karena ini saya setup baru. Jadi kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, ini adalah topologi jaringan saya. Jadi saya menggunakan topologi seperti ini. Jadi intinya di sini saya memiliki sebuah STB ambien ini teman-teman. Terus saya juga ada tablet Genu, ini Genu Debian. Ini tablet Android yang saya jadikan seperti Linux ya. Terus ada mini PC, saya juga ada mini PC Linux Mint, dan juga server Raspberry, ini server utama saya. Jadi saya akan mencoba mengkonfigurasinya seperti ini. Jadi saya memiliki access point yang saya buat menggunakan ESP32. Nah, ini teman-teman barangnya. Nah, ini adalah SP32 yang di sini. Jadi SP32 ini saya sebagai WiFi repeater, di mana WiFi-nya utama itu akan didapatkan dari modem, teman-teman. Nah, modem di sini itu bisa berupa modem internet seperti kabel ya, IndiHome, Biznet dan kawan-kawan, yang dia akan memancarkan WiFi dan diterima oleh ESP32 dan direpeatkan. Jadi si ESP32 ini dia bukan hanya repeater, tapi dia juga memiliki atau bisa men-sharing, men-generate IP ya, atau DHCP server. Jadi jika modem ini mati, jadi saya masih bisa mengontrol di layer ini ya, di layer bawah ini dengan IP seperti ini. Nah, ini sebenarnya IP-nya nggak umum teman-teman. Misal harusnya ya modem itu 1.1.1 ya, tapi ini agak mudah saja. Jadi untuk jaringan lokal saya akan buat seperti ini. Jadi IP utama yang akan dipancarkan oleh ESP32 itu berkepala 1 titik ya. Jadi nanti di sini semua 1 titik berapa. Dan ESP32 ini cukup powerful teman-teman. Saya juga sudah buatkan tutorialnya bagaimana cara membuat WiFi repeater dan DHCP server di ESP32, dan ini cukup powerful. Jadi karena dia berjalan sebagai DHCP server, maka kita bisa konfigurasi teman-teman. Melihat, nah ini seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan administratornya dari si ESP32 yang saya jadikan WiFi repeater. Di ini scanning ini itu adalah men-scan WiFi sumber internetnya, dalam hal ini modem. Modem di sini terscan, nanti kita bisa tampilkan misal scanning, nanti akan muncul nama WiFi-nya dan kita bisa masukkan passwordnya. Jika terhubung kita bisa try internet. Selanjutnya setting ya, banyak ya, nanti teman-teman bisa cek juga video lengkapnya untuk membuat ESP32 menjadi WiFi repeater. Nah, di info ini kita bisa melihat siapa yang terhubung. Nah, ini ada yang terhubung, IP-nya .1, ini adalah IP dari si tablet, dan 1.4 ini adalah dari ambien. Maka kalau dari topologi ini kita akan setting ambiennya menjadi .4 aja ya. 4, mungkin tablet yang udah saya setting ini .2. Berarti kemungkinan ini kita bisa kasih IP .5 ya, 5 mungkin bisa. Nah, ini kita akan setting ambiennya aja dulu di 1.4. Oke. Kalau sudah,
Ini kita coba save dulu. Oh sorry, ini kita harus ubah dulu. Mungkin si OrangePi dapat titik 6 kali ya. Kita akan coba save. Misal topo jaringan ISP32 AP ya, access point. Nah gini aja. Filenya tetap drawing, saya akan coba masukkan ke file dokumen. Oke, saya akan masuk ke file dokumen, saya akan save. Saya akan bagikan coba teman-teman atau si topologinya, saya akan close ya. Nanti aja kalau nggak salah. Oke, kita langsung ke bagian utamanya. Jadi pertama kita hubungkan si Ambien ini dengan SSH ya, OrangePi. Jadi ini saya sudah masuk ke Ambiennya ini teman-teman. Saya sudah masuk di IP.4 ya. Di IP.4 saya coba clear dulu. Nah ini kalau dilihat dari sini, ini IP-nya teman-teman. Ini adalah IP dari si Ambien yang didapatkan oleh SP32. Nah ini saya akan coba cek ifconfig dulu. Oke, dilihat di sini saya menggunakan jaringan WiFi atau WiFi. Jadi saya tidak menggunakan kabel Ethernet, maka device-nya yang terhubung adalah WLAN 0. Jika kita menggunakan kabel Ethernet, kemungkinan besar akan bernama ETH0. Nah, ini harus kita ingat teman-teman. Oke. Setelah itu, saya sudah siapkan scriptnya teman-teman. Pertama update dan upgrade repository. Nah, ini saya nggak perlu lakukan karena saya sudah lakukan, dan juga saya sudah, atau dalam hal ini saya tidak ada koneksi internet dulu, saya putus. Oke, selanjutnya teman-teman install sebuah aplikasi ataupun tools bernama NetTools. Nah ini teman-teman bisa cari di apt pakai sudo apt ya, sudo apt install. Itu nanti akan terhubung. Nah ini sudo apt install, ini gini, sudo apt install. Nah NetTools. Nah setelah terinstall teman-teman, kita cek IP dari si STB. Jadi kita connect, kita hubungkan WLAN 0. Nah untuk menghubungkan dari si server ini ke Ambien, teman-teman bisa cek video sebelumnya juga. Ini kita menggunakan SSH karena device utama saya adalah OrangePi. Oke, semoga terlihat ya. Oke, nah kalau sudah, teman-teman tinggal konfigurasi si netplan-nya dengan cara masuk ke CD, masuk ke etc/netplan. Oke, di sini tadi kita sudah dapatkan IP 1.4. Nah, ini kita akan buat statik. Ingat IP-nya teman-teman, 1.4, dan juga ingat netmask-nya 255, 255, 255.0. Maka nanti IP-nya statiknya adalah 192.168.1.4/24. Nah, untuk kenapa 24 untuk netmask 255, teman-teman bisa cari sendiri di internet ya, itu banyak pembahasannya. Oke, berarti gateway-nya itu adalah ini teman-teman, 192.168.1.1 seperti yang ada di topologi ini, topologi jaringan ini. Jadi IP gateway-nya adalah ini, titik 1.1. Oke. Selanjutnya kita tinggal kita ls. Nah, kita pertama teman-teman bisa backup data konfigurasi awal dengan cara cp, masukkan nama file yang awal, terus paste dan diberi extension BAK di belakangnya. Nah ini saya sudah lakukan. Nah ini teman-teman, sekarang kita coba langsung masukkan file ini, default network manager.yaml. Kita copy, kita paste. Oke. Nah ini adalah konfigurasi dari si network. Ini kita komen aja, kita langsung masukkan script yang telah kita sediakan. Nah ini teman-teman, saya sudah sediakan namanya
IP-nya. Jadi kita menggunakan network manager dengan device-nya itu adalah WLAN 0 atau WLAN 0. Nah, teman-teman harus jeli bahwasanya ini kita save dulu aja. Kalau teman-teman menggunakan kabel Ethernet itu pastikan cek di ETH0, ataupun mungkin kalau menggunakan USB to LAN mungkin ETH1 kali ya, dan yang lain. Intinya yang dapatkan IP dari access point dalam hal ini ESP32. Oke, ini tinggal saya copy semuanya. Saya tinggal edit di sini. Oke, langsung ke bawah kita paste. Oke. Nah, ini teman-teman. Di sini ada error. Oke, ini kurang spasi. Oh sorry, ini ada spasinya, nggak boleh. Nah, ini berarti ini kita edit dulu sebentar. Berarti di network manager. Nah, ini save. Di sini network manager adalah device-nya dengan DHCP. Ini kita harus spasi ya. Nah, gini DHCP no. Terus addresses ini adalah IP statik yang kita inginkan. Dalam hal ini 192.168.1.4 seperti apa yang kita dapat dari si if config tadi teman-teman, di titik 4. Terus routernya itu ke 0000. Oke, via-nya siapa? Ini 00 ini kalau teman-teman tahu pasti ini adalah IP atau localhost ya teman-teman. Via-nya siapa? Via-nya adalah 192.168.1.1. Ini adalah gateway-nya. Gateway-nya si router kita. Nah, ini teman-teman, atau kalau di topologi jaringan adalah si ESP32 ini, ESP32 repeater atau ESP32 access point. Oke, selanjutnya name servernya kita masukkan DNS dari si Google. Jadi kita biar bisa mendapatkan internet, ataupun kita bisa ketik dan dia langsung masuk ke Google tanpa perlu menambahkan IP address-nya si Google. Oke. Nah, itu saja. Kemudian tinggal Ctrl X dan Y. Nah, selanjutnya kita apply konfigurasi yang telah kita buat dengan cara ini teman-teman, tinggal net plan apply. Nah, ini kita tinggal copy. Oke, tinggal kita tunggu. Nah, di sini biasanya konfigurasinya udah berhasil, tapi kalau mungkin tidak jalan, kita tambahkan settingan baru atau restart network manager dengan cara sistem ctl restart network manager. Oke, hanya kebanyakan. Nah, gini teman-teman, save. Oke, ini sudah selesai ya. Kita langsung ke sini, copy biar lebih yakin. Kita paste, kita restart network manajernya. Oke, kita enter saja. Kita tunggu sampai network manager restart. Oke, ini sudah, dan kita coba cek. Nah, ini sudah terhubung kembali ya si ISP-nya. Oh sorry, ISP sudah mendapatkan sudah menerima bahwasannya si ambien ini sudah terhubung dengan IP 1.8.1.4. Kita akan coba restart dari si ESP32 access point-nya atau ESP32 net router dengan cara klik ini teman-teman, reboot. Kita klik aja, maka si ESP access point atau ESP32 router ini akan rebooting. Kita cek. Nah, ini teman, dia akan mereboot. Nah, kalau sudah ada indikasi warna biru, dia udah nyala kembali. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bagian info. Nah, itu teman-teman sudah terhubung ya, sudah terhubung. Oke, kita tunggu. Ini sudah oke. 3 device sudah terhubung. 3 device itu siapa saja? Yaitu si Orange Pi, tablet, GNU Debian, dan juga STP Ambient Linux. Oke, nah kalau misalnya kita ingin menghubungkan lagi, contoh saya akan hubungkan teman-teman. Oke, misal saya menggunakan HP, saya akan hubungkan STB HP ini dengan ESP32. Tinggal on kan saja. Ini kosong ya, teman-teman bisa lihat. Hanya ada 3 device. Kita akan more.
kita akan hubungkan ke Pincos Daily. Nah ini teman-teman, akan masuk IP baru di 192.1.2. Nah ini kita bisa lihat saya dapat IP berapa. Nah ini teman-teman bisa lihat, semoga terlihat ya, IP saya dapat, agak ngeblur ya teman-teman, sorry, titik 1.2 gitu. Jadi sekarang sudah ada 4 device yang terhubung. Nah tentunya kita harus uji coba dulu untuk terhubung ke Armbian-nya. Kita masuk lagi ke SSH dengan cara masuk terminal dan hubungkan ke Armbian. Tadi kita sudah dapat IP titik 4 ya. Kita enter saja. Nah sudah masuk ya teman-teman, 1 2 3 4. Passwordnya bebas saja. Oke, kita tunggu apakah sudah terhubung. Nah sudah terhubung teman-teman. Saya mendapatkan IP-nya adalah, kita cek if config. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Nah ini teman-teman, saya mendapatkan IP 1.4. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan IP statik dari ESP32 network router atau access point. Oke, mungkin sekian teman-teman videonya. Nanti saya akan bagikan topologi, script, dan juga tutorialnya lengkap. Bye. Oke teman-teman, ini tadi adalah cara atau setup untuk membuat Armbian kita mendapatkan IP statis dari router kita. Dari ESP32 access point atau NAT router. Nah ini tidak hanya berlaku untuk access point begini teman-teman ya, ini kita modif sendiri, tapi juga bisa untuk access point lain yang benar-benar access point, seperti mungkin dari IndiHome ataupun dari settingan OpenWRT kita yang benar-benar access point, mungkin TP-Link, mungkin TotoLink, dan kawan-kawan lah ya. Jadi itu saja, semoga video ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk teman-teman yang ingin request tutorial bisa komen, dan juga jangan lupa like dan share video ini. Untuk teman-teman yang ingin donasi ataupun support yang lagi bisa dengan Saweria ataupun dengan gift. Mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.